Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu prinsip dari Solid, yaitu Dependency Inversion Principle, atau biasa disingkat DIP. Materi ini berkaitan dengan pemrograman orientasi objek, terutama bagaimana cara membuat kode yang lebih rapi, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Dalam membuat program, kita tidak hanya mengejar agar program bisa berjalan. Program yang baik juga harus mudah dirawat, mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan. Masalah yang sama terjadi adalah ketika sebuah kelas terlalu bergantung langsung pada kelas lain. Akibatnya, jika satu bagian berubah, bagian lain juga ikut terkena dampaknya. Untuk mengatasi hal seperti ini, kita bisa menggunakan prinsip solid. Salah satunya adalah DIP. Solid adalah kumpulan 5 prinsip desain dalam pemrograman berorientasi objek. 5 prinsip tersebut adalah Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Scope Substitution Principle, Interface Segregation Principle, dan Dependency Inversion Principle. Pada video ini fokus pembahasannya adalah prinsip terakhir, yaitu Dependency Inversion Principle. Dependency Inversion Principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa kelas tingkat tinggi tidak boleh bergantung langsung pada kelas tingkat rendah. Keduanya sebaiknya bergantung pada abstraksi seperti interface atau abstrak class. Maksudnya, program utama jangan terlalu terikat pada detail implementasi tertentu. Kalimat penting dari prinsip ini adalah depend on abstraction, not on concrete implementation. Artinya bergantunglah pada abstraksi, bukan pada implementasi langsung. Dalam DIP terdapat istilah high level module dan low level module. High level module adalah bagian program yang membersih proses utama dan implementasi utama. Contohnya adalah payment service, update service, atau notification service. Sedangkan low level module adalah bagian menjalankan detail teknis. Contohnya seperti OVO payment, dana payment, email sender, atau MySQL database. Masalah muncul ketika high level modul bergantung langsung pada low level modul. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan analogi remote TV. Remote TV tidak perlu gantung pada merek TV tertentu. Remote hanya perlu mengetahui fungsi umum, seperti menyalakan TV, mematikan TV, mengganti channel, dan mengatur volume. Selama TV mengikuti fungsi umum tersebut, remote bisa dari merek apapun bisa bekerja. Dalam pemrograman, konsep ini mirip dengan penggunaan interface. Program utama cukup bergantung pada fungsi umum, bukan pada kelas tertentu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Misalnya ada aplikasi toko online yang memiliki fitur pembayaran. Awalnya aplikasi hanya menggunakan OVO, maka dibuatlah kelas payment service yang langsung menggunakan kelas OVO payment. Masalahnya jika suatu saat aplikasi ingin menambahkan Dana atau GoPay, maka kode utama di payment service harus diubah. Ini membuat kode menjadi kaku dan tidak fleksibel. Pada contoh kode tanpa DIP, kelas payment service membuat objek OVO payment secara langsung. Artinya payment service sangat bergantung pada OVO payment. Jika ingin mengganti metode pembayaran misalnya dari OVO ke Dana, maka kita harus mengubah isi payment service. Ini adalah contoh dependensi langsung yang sebaiknya dihindari. Kode tanpa DIP memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kode jadi sulit dikembangkan karena bergantung pada satu implementasi. Kedua, jika ada perubahan metode pembayaran, kelas utama harus ikut diubah. Ketiga, kode menjadi sulit diuji karena dependensi tidak mudah diganti. Keempat, semakin besar aplikasi, masalah seperti ini bisa membuat maintenance semakin jadi sulit. Solusinya adalah menggunakan abstraksi. Dalam contoh pembayaran, kita bisa membuat interface bernama payment method. Kemudian, kelas seperti overpayment, dana payment, dan GoPay payment mengikuti interface tersebut. Dengan cara ini, payment service tidak perlu tahu detail pembayaran yang digunakan. Payment service perlu tahu bahwa ada objek yang memiliki method pay. Pada kode dengan DIP, kita membuat interface payment method.
cost of payment, dan dana payment. Mengimplementasikan interface tersebut. Kemudian, payment service tidak lagi bergantung pada overpayment atau dana payment secara langsung. Payment service hanya bergantung pada payment method. Ini membuat kode yang menjadi lebih fleksibel. Pada contoh penggunaan kode, kita bisa membuat objek overpayment, lalu mengirimkannya ke payment service. Jika ingin mengganti dana payment, kita hanya perlu mengganti objek yang dikirim. File payment service tidak perlu diubah sama sekali. Itulah inti dari dependency inversion principle. Kode utama tetap stabil, sedangkan implementasi detail bisa diganti. Jika dibandingkan tanpa di IP, payment service tergantung langsung pada payment. Akibatnya perubahan metode pembayaran, kode utama harus diubah. Sedangkan dengan di IP, payment service hanya bergantung pada interface payment method. Metode pembayaran bisa diganti tanpa mengubah kode utama. Jadi kode menjadi lebih rapi dan fleksibel. Manfaat dari IP cukup banyak. Kode menjadi lebih fleksibel, mudah diuji dan mudah dikembangkan. Selain itu, perubahan pada satu kelas tidak merusak pada tidak merusak kelas lain. PIP juga mendukung penggunaan mock object test testing. Prinsip ini sangat berguna untuk aplikasi yang besar atau aplikasi yang dengan fiturnya akan terus bertambah. DIP juga sama berhubungan dengan DIP injection, dengan dependency injection. Dependency injection adalah teknik masukkan dependensi dari luar kelas. Jika kelas tidak membutuhkan sendiri objek yang membutuhkan. Pada contoh sebelumnya, payment service menempel dot melalui konstruktor. Dengan begitu, payment service tidak perlu studi apakah yang dikirim adalah OVO, Dana, atau GoPay. Contoh lainnya bisa kita lihat dari standar laptop. Laptop tidak harus bergantung pada satu charger tertentu. Yang penting adalah charger tersebut sesuai dengan port dan standar yang dibutuhkan. Dalam pemrograman, interface reference seperti standar tersebut. Selama kelas mengikuti interface yang sama, kelas utama tetap bisa menggunakannya. DIP cocok digunakan pada bagian program yang kemungkinan berubah. Misalnya metode pembayaran, sistem notifikasi, sistem penyimpanan data, atau sistem login. Jika aplikasinya dibuat untuk kalian yang sederhana, DIP mungkin belum terlalu terasa manfaatnya. Namun untuk aplikasi yang berkembang, DIP bisa membantu menjaga struktur kode tetap rapi. Kesalahan umum dalam DIP dalam buat objek langsung dalam bos utama. Misalnya payment service langsung buat objek overpayment dengan keyword new. Hal ini membuat pas utama bergantung langsung pada implementasi tertentu. Selain itu, kesalahan lainnya terbuat interface secara berlebihan dan tidak dibutuhkan. Jadi interface sebaiknya digunakan ketika memang ada kebutuhan fleksibilitas. Simpulannya, dependensi inversion simpel adalah prinsip yang membantu mengurangi ketergantungan langsung antar kelas. Kelas utama sebaiknya tidak bergantung pada detail implementasi, kelas pertama sebaiknya bergantung pada abstraksi. Dengan begitu, kode menjadi lebih fleksibel, mudah diuji, dan mudah dikembangkan. Terima kasih.